Hai guys, balik lagi di channel kamu yang paling update soal kabar keren dari tanah air. Kali ini kita punya cerita spesial dari dunia pendidikan Indonesia yang makin hari makin canggih dan futuristik. Yap, di momen Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2025 kemarin, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, hadir langsung di SD Negeri 5 Cimapar, Kota Bogor, Jawa Barat. Tapi bukan cuma sekedar datang dan pidato gengs. Beliau langsung turun ke lapangan buat nyaksiin langsung program digitalisasi belajar yang baru aja diluncurin. Program hasil terbaik cepat alias PHTC Presiden. Dari pagi, anak-anak sekolah udah semangat banget nungguin. Mereka berdiri rapi di sepanjang jalan sekolah, bawa bendera kecil, senyum lebar, dan penuh antusias. Suasananya meriah banget, kayak nyambut idol K-pop. Setelah menyapa anak-anak, Presiden masuk ke salah satu ruang kelas buat nyaksiin langsung demo belajar pakai smartboard alias papan pintar. Nah ini nih gengs, yang jadi bagian penting dari strategi digitalisasi pendidikan di Indonesia. Pak Prabowo duduk bareng anak-anak di bangku kelas, ngobrol santai sambil nyimak penjelasan dari Pak Duma, guru di SD Negeri Cimapar 5. Beliau memperlihatkan gimana cara pakai papan interaktif itu dalam proses belajar. Oke, itu lagi. Tepuk tangan buat kita. Untuk kita. Keren. Gimana, senang? Nah, jadi ini bisa membangkitkan semangat kalian juga ya? Betul ya? Ya, Mas Kak. Betul bisa lebih paham? Bisa? Oke, kita lagi buat kita. Terima kasih Pak Guru. Sama. Belajar yang baik semua ya. Anak-anak semua. Satu, dua, tiga. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak Guru, belajar yang baik semua ya, kata Bapak Presiden Prabowo Subianto. Gak cuma itu sob, dalam laporannya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Mukti, bilang kalau pemerintah udah gelontorin dana besar buat ngedukung transformasi pendidikan ini. Total 16,9 triliun rupiah dialokasikan buat revitalisasi 11.440 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Dan 2 triliun rupiah lagi digelontorin buat proses digitalisasi termasuk pengadaan smart classroom di banyak sekolah. Guru adalah agen dan aktor utama dalam memajukan pendidikan dan dalam membangun peradaban. Yang kedua adalah perbaikan dan juga peningkatan dan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan serta digitalisasi pembelajaran dengan revitalisasi sekolah dan juga dengan bantuan teknologi smart classroom atau kelas cerdas. Kami sampaikan bahwa pada tahun ini ada alokasi anggaran 16,9 triliun untuk revitalisasi satuan pendidikan dan anggaran 2 triliun untuk digitalisasi pendidikan atau smart classroom yang alhamdulillah Bapak Presiden tadi juga sudah menyaksikan bagaimana anak-anak di SD ini sudah mendapatkan manfaat dari penggunaan smart classroom tersebut. Nah, teknologi ini nggak cuma papan pintar doang. Pemerintah juga ngenalin platform digital bernama Ruang Murid, yang jadi bagian dari pengembangan super aplikasi rumah pendidikan. Platform ini isinya super lengkap. Ada video pembelajaran, kuis interaktif, sampai game edukatif yang bikin anak-anak betah belajar. Belajar sekarang tuh udah nggak ngebosenin kayak zaman dulu. Lo bisa belajar sambil main dan tetap dapat ilmu. Anak-anak yang udah nyobain platform ini bilang mereka jadi lebih semangat belajar. Guru-guru juga ngerasa terbantu karena materi bisa disampaikan lebih variatif dan menarik. Dan yang paling penting, ini semua bikin proses belajar jadi lebih merata. Nggak cuma buat anak-anak di kota besar, tapi juga buat sekolah-sekolah di daerah yang biasanya tertinggal fasilitasnya. So guys, apa sih yang bisa kita ambil dari momen keren ini? Pertama, pendidikan Indonesia lagi berada di fase penting, transisi ke era digital. Dengan adanya dukungan langsung dari Presiden,
anggaran besar dari pemerintah, dan platform teknologi yang terus dikembangin, kita punya harapan besar buat masa depan pendidikan Indonesia. Kedua, ini bukti nyata kalau teknologi bisa jadi solusi, bukan pengganti. Guru tetap jadi peran utama, tapi sekarang mereka punya senjata baru buat bikin proses belajar jadi makin menarik. Jadi, buat kalian yang masih sekolah, manfaatin fasilitas ini semaksimal mungkin ya. Dan buat para guru, semangat terus buat berinovasi. Jangan lupa like kalau kalian dukung pendidikan digital di Indonesia. Komen juga pendapat kamu tentang Smart Classroom dan masa depan belajar di negeri kita. Dan pastinya subscribe biar nggak ketinggalan konten inspiratif kayak gini.